Sore di puncak musim kemarau, Budi Hartono dan adik iparnya, Ratna Wulandari, sedang bekerja di kebun buah. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah gelap dan hujan deras yang tak terduga mulai turun. "Cepat ke pondok," seru Budi. Keduanya berlari bersama. Setibanya di pondok kayu yang sederhana, napas mereka terengah-engah, saling memandang. Pakaian basah melekat erat di tubuh mereka. Kaos tipis yang dikenakan Ratna menjadi transparan dan kemeja Budi pun menampakkan dengan jelas otot dadanya yang bidang. "Aku harus ganti baju," kata Budi sambil mulai membuka kemejanya. Ratna juga merasa tidak nyaman dengan pakaiannya yang basah. "Aku juga mau ganti baju," katanya. Saat ia hendak melangkah masuk ke satu-satunya kamar di pondok itu, Budi menahan pergelangan tangannya. "Ratna," suara Budi terdengar berbeda, syarat dengan emosi yang tertahan. Ketika Ratna berbalik, ia bertemu dengan tatapan mata Budi yang penuh kerinduan. "Mas, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sangat menyukaimu." Pengakuan Budi terdengar di antara deru hujan. "Aku juga, Mas. Aku juga sangat menyukaimu," jawab Ratna dengan suara bergetar. Hujan deras yang tiba-tiba sore itu menjadi saksi sebuah momen yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Budi Hartono, seorang pria berusia 52 tahun, telah menduda selama 2 tahun. Ia hidup seorang diri di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, mengurus kebun buah warisan keluarganya. Dulu ia adalah seorang manager di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Namun setelah istrinya meninggal dunia, ia meninggalkan segalanya dan menepi ke desa ini. Suatu siang di bulan Juli yang terik, Budi sedang menyirami pohon-pohon mangganya bertelanjang dada. 2 tahun bekerja di kebun telah membuat lengan dan bahunya jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Butiran keringat yang mengalir di kulitnya yang legam terbakar matahari tampak berkilauan. "Mas Budi." Budi terkejut dan berbalik. Di sana berdiri Ratna Wulandari, 45 tahun. Ratna adalah adik dari almarhumah istrinya. Sebulan yang lalu, ia baru saja mengakhiri pernikahan 7 tahunnya dengan perceraian. Mengenakan gamis longgar berwarna hijau mint, ia berdiri sambil menyeret sebuah koper besar. Budi, yang seketika sadar akan tubuh bahagian atasnya yang terbuka, buru-buru meraih kemeja abu-abu yang tersampir di dahan pohon. Namun saat ia mengansingkan kemejanya, ia dapat merasakan tatapan Ratna menyapu dada dan perutnya. "Ratna, ada apa kemari? Kenapa tidak memberi kabar?" Ratna mengalihkan pandangannya, tersenyum canggung. "Aku khawatir Mas Budi sendirian di tempat seperti ini." Ada getaran aneh dalam suaranya. Budi menatap Ratna sekali lagi. Ia bukan lagi gadis manja yang dulu ia kenal, melainkan seorang wanita dewasa yang matang. Perceraian tampaknya membuatnya sedikit lebih kurus, menonjolkan garis wajahnya yang tegas. "Mas juga banyak berubah," kata Ratna dengan nada kagum, memandangi postur tubuh Budi yang kini lebih berisi. Untuk menyiapkan makan malam, keduanya masuk ke dalam pondok sederhana itu. Ruangan seluas 6x7 meter itu hanya berisi dapur kecil dan 1 kamar tidur. Budi berkata ia akan tidur di ruang depan, menggelar sebuah tikar di lantai. Dari dalam kamar, Ratna merapikan barang-barangnya sambil sesekali mencuri pandang lewat celah pintu. Punggung Budi yang berotot saat berganti kemeja menarik perhatiannya. Tanpa sadar, jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Malam semakin larut, pondok itu menjadi sunyi, hanya dipisahkan oleh dinding kayu tipis. Keberadaan satu sama lain terasa begitu nyata. Ratna berbaring menatap langit-langit, tak bisa tidur. "Apa Mas Budi selalu semenarik ini?" pikirnya. Budi pun sama gelisahnya. Ratna, yang selama ini hanya ia anggap sebagai adik ipar, kini hadir sebagai seorang wanita di matanya. Ia bergumul dengan pikirannya sendiri, bertanya-tanya apakah perasaan ini salah. Keduanya baru bisa terlelap setelah pukul 4 pagi. Keesokan paginya, Budi bangun lebih awal seperti biasanya. Ratna pun ikut bangun dan bersikeras ingin membantu pekerjaan di kebun. Ia mengenakan kaos putih sederhana dan celana training, mengikuti Budi ke kebun rambutan. "Hati-hati, tanahnya tidak rata, licin," Budi mengingatkan sambil mengajari Ratna cara memetik buah yang benar. Sekitar pukul 10 pagi, saat sedang memetik buah, kaki Ratna tergelincir. Ketika ia hampir terjatuh ke belakang,
Budi dengan sigap berlari dan memeluk pinggangnya. Lengan Budi yang kokoh menahan pinggang ramping Ratna dengan erat. Tangan Ratna refleks menempel di dada Budi untuk menjaga keseimbangan. Pada saat itu, detak jantung Budi yang berpacu kencang terasa hingga ke telapak tangannya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Budi cemas, namun tidak melepaskan pelukannya. "Iya, terima kasih Mas." Ratna juga tidak menarik tangannya dari dada Budi. Mereka berdiam diri dalam posisi itu selama beberapa detik yang terasa begitu panjang. Pukul 1 siang, panas menjadi sangat menyengat. Keringat membasahi dahi dan leher Ratna. Kaos putihnya basah oleh keringat dan melekat di tubuhnya. Budi membawakan sebotol air dingin dan memberikannya pada Ratna. "Jangan terlalu memaksakan diri. Nanti kamu sakit," katanya. Lalu secara alami meletakkan tangannya di bahu Ratna. Tangan Budi mengusap lembut bahu adik iparnya itu. Sentuhan itu membuat seluruh tubuh Ratna bergetar halus. "Lengan Mas jadi kuat sekali ya," ujar Ratna sambil menyentuh lengan atas Budi. Otot Budi menegang merespons sentuhannya. Setelah selesai bekerja, keduanya masuk ke dapur sempit untuk menyiapkan makan malam. Ruang antara kulkas dan kompor begitu sempit sehingga tubuh mereka sering bersentuhan. Saat Ratna berbalik untuk mengambil piring, punggungnya menempel di dada Budi. "Maaf," kata Budi mencoba mundur, tetapi punggungnya terhalang oleh dinding. Ratna hanya diam, membiarkan punggungnya bersandar di dada Budi selama beberapa saat. Napas Budi yang berat terasa di tengkuknya. Keduanya tidak bergerak, seolah menikmati momen itu. "Ratna," panggil Budi dengan suara rendah. Perlahan Ratna berbalik. Wajah mereka kini hanya berjarak 20 cm. Mata Budi yang dalam bertemu dengan tatapan Ratna yang bergetar. Tiba-tiba terdengar suara mesin traktor dari luar. Keduanya terkejut dan sontak menjauh. Itu hanyalah suara tetangga petani yang lewat. Malam itu Ratna berbaring di bawah selimut tipis yang diberikan Budi. Namun, sentuhan-sentuhan yang terjadi di siang hari terus terbayang di benaknya, membuatnya tak bisa tidur. Kehangatan tubuh Budi dan sentuhan tangannya yang kasar terasa begitu nyata. Budi pun demikian. Sentuhan bahu Ratna yang lembut dan pinggangnya yang ramping masih membekas di tangannya. Ia bingung apakah perasaan ini benar atau salah. Pada hari ketiga, Ratna muncul dengan celana pendek yang sedikit lebih pendek dan kaos tanpa lengan yang tipis. Kaki dan bahunya yang putih terlihat lebih jelas. Budi mencoba mengalihkan pandangan, tetapi matanya selalu kembali melirik ke arah Ratna. Saat bekerja di kebun pagi itu, seekor serangga kecil hinggap di punggung Ratna. "Mas, sepertinya ada sesuatu di punggungku. Bisa tolong ambilkan?" pinta Ratna sambil membelakangi Budi. Saat Budi dengan hati-hati menyingkirkan serangga itu, tangannya bergerak menyusuri garis punggung Ratna. Kelembutan kulitnya yang terasa bahkan dari balik kaos merangsang indera Budi. Ratna sedikit menggigil merasakan sentuhan tangan Budi. "Sudah," kata Budi tetapi tidak langsung menarik tangannya. "Iya, terima kasih," jawab Ratna tetap diam di posisinya. Saat makan siang, Ratna mengeluh leher dan bahunya sakit. "Badanku pegal semua, Mas. Maklum tidak biasa kerja begini. Bisa tolong pijat sebentar?" pintanya sambil duduk di depan Budi. Budi ragu sejenak tetapi tidak bisa menolak. Ia mulai memijat bahu Ratna dengan hati-hati. Lekuk lehernya yang jenjang dan pundaknya yang indah terpampang di depan mata Budi. "Ah, enak sekali," desah Ratna pelan sambil mengendurkan tubuhnya. Tangan Budi memijat semakin dalam, mengurai otot-otot yang kaku. Ratna memejamkan mata, menikmati setiap sentuhan. Kehangatan dari tangan Budi yang kasar terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Menjelang malam, Ratna berkata ingin mandi lebih dulu. Suara gemericik air terdengar dari kamar mandi darurat di belakang pondok. Budi yang sedang menyiapkan makan malam di dapur mencoba untuk tidak memedulikan suara itu. 30 menit kemudian Ratna selesai mandi. Ia keluar hanya dengan mengenakan sebuah daster tipis. Rambutnya yang basah tergerai di bahu menciptakan suasana yang misterius. "Handuknya kecil, jadi rambutku tidak bisa kering," kata Ratna. Saat ia mengibaskan rambutnya, tetesan air mengalir ke bahunya. Budi merasa tenggorokannya kering. Rambut basah Ratna, bahunya yang terbuka dan siluet tubuhnya yang samar-samar terlihat di balik daster tipis menggoyahkan akal sehatnya. Mas juga cepat mandi sana.
Biar aku yang siapkan makan malam, kata Ratna sambil tersenyum, tetapi matanya menyiratkan sebuah harapan. Sementara Budi mandi, Ratna berdiri di depan cermin kecil di ruang depan. Ia memperhatikan penampilannya sendiri, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Budi. Apa aku terlalu agresif? Ketika Budi keluar dari kamar mandi, Ratna sudah selesai menata meja makan. Setiap kali ia membungkuk untuk meletakkan piring, garis dasternya bergerak-gerak. Budi berusaha keras untuk tidak melihat. Silakan duduk mas, kata Ratna sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Selama makan, lengan Ratna seringkali bersentuhan dengan lengan Budi. Setiap kali itu terjadi, keduanya berhenti bergerak dan saling berpandangan. Udara terasa begitu tegang. Mas, Ratna menatap Budi dan dengan hati-hati membuka suara. Aku banyak berubah kan? Tanyanya, seolah sedang memastikan penampilannya di cermin. Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Ratna. Saat itu, ada perasaan yang tak terucapkan mengalir di antara mereka. Pada malam Jumaat di akhir minggu pertama, Budi mengeluarkan sebotol anggur beras lokal yang sudah lama ia simpan. Ratna berkata ia juga mau minum, lalu duduk di sebelah Budi. Ia masih mengenakan daster tipisnya. Mas tidak kesepian tinggal sendirian di sini? Tanya Ratna setelah menenggak segelas kecil. Tentu saja, terutama di malam hari, jawab Budi jujur. Sedikit demi sedikit alkohol mulai mencairkan suasana dan obrolan mereka menjadi lebih dalam. Ratna menceritakan kepedihan yang ia alami selama proses perceraiannya, sementara Budi berbagi kesedihannya kerana kehilangan sang isteri. Ternyata kita berdua sama-sama punya banyak luka, kata Ratna dengan senyum getir. Begitulah. Tapi berbicara denganmu membuat hatiku lebih tenang. Mendengar ucapan Budi, pipi Ratna sedikit merona. Seiring berjalannya waktu, Ratna semakin mendekatkan dirinya pada Budi. Tak lama, bahunya sudah bersentuhan dengan lengan Budi. Budi tidak bergerak, hanya merasakan kehangatan itu. Mas, bisik Ratna sambil menyandarkan kepalanya di pangkuan Budi. Aku lebih cantik dari mbak kan? Tanyanya dengan suara orang mabuk. Budi terkejut dan menatap Ratna. Matanya yang basah menatap lurus ke arahnya. Tangan Budi tanpa sadar mulai mengelus rambut Ratna. Ratna, suara Budi terdengar lebih rendah dan serak dari biasanya. Ratna perlahan bangkit dan duduk berhadapan dengan Budi. Wajah mereka semakin mendekat. Tangan Budi dengan lembut membelai pipi Ratna. Apa kita boleh melakukan ini? Tanya Budi dengan suara bergetar. Aku tidak tahu mas, tapi aku menyukaimu. Jawab Ratna sambil memejamkan mata. Tepat sebelum bibir mereka bertemu, Budi tiba-tiba tersadar. Ia menjauhkan tubuhnya dari Ratna dan berdiri. Tidak, kita tidak boleh begini. Ratna menatap Budi dengan ekspresi bingung dan kecewa. Mas? Maaf Ratna, aku merasa seperti memanfaatkanmu, kata Budi sambil memalingkan wajah. Ratna menyembunyikan kekecewaannya, bangkit dari duduknya. Aku masuk dulu, katanya sambil berjalan ke kamar dan menutup pintu. Budi ditinggal sendirian di ruang depan, memegangi kepalanya. Namun di satu sisi hatinya ada rasa penyesalan yang mendalam. Kulit lembut Ratna dan tatapan matanya yang bergetar terus terbayang. Di dalam kamar, Ratna juga tidak bisa tidur. Besok pagi aku harus berpura-pura tidak ingat apa-apa, batinnya. Ia menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, mencoba menenangkan hatinya yang kacau. Tetapi keduanya tahu, mereka tidak akan bisa melupakan kejadian malam itu. Mereka sadar bahawa perasaan mereka satu sama lain telah sampai pada titik yang tidak bisa kembali. Baru setelah pukul 3 pagi, kesunyian benar-benar menyelimuti pondok itu. Namun di balik dinding tipis, kegelisahan dan kebingungan keduanya masih saling bersahutan. Keesokan paginya, mereka saling menyapa dengan canggung. Ratna berpura-pura tidak ingat kejadian semalam dan Budi pun berusaha bersikap seperti biasa. Namun, ada yang berbeza dalam cara mereka saling memandang. Sore harinya, hujan deras tiba-tiba turun lagi. Keduanya berlari dari kebun menuju pondok. Pakaian mereka basah, kuyup dan melekat di tubuh. Aku harus ganti baju, kata Budi sambil mulai membuka kemejanya. Ratna juga merasa tidak nyaman. Aku juga mau ganti baju. Saat ia hendak masuk ke kamar, Budi menahan pergelangan tangannya. Ratna. Suara Budi terdengar berbeza dari semalam, lebih penuh keyakinan. Ketika Ratna berbalik, ia bertemu dengan tatapan mata Budi yang penuh kerinduan. Mas,
Semalam aku salah berfikir, kata Budi sambil menggenggam tangan Ratna. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sangat menyukaimu. Mendengar pengakuan Budi, mata Ratna berkaca-kaca. Aku juga, Mas. Aku juga sangat menyukaimu, jawab Ratna dengan suara bergetar. Budi menangkup pipi Ratna dan perlahan mendekatkan wajahnya. Kali ini tidak ada yang berhenti. Bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman yang awalnya ragu-ragu perlahan menjadi semakin dalam. Tangan Budi melingkari pinggang Ratna dan lengan Ratna melingkar di leher Budi. Dinginnya pakaian basah tidak lagi terasa saking panasnya momen itu. Kamu yakin tidak apa-apa? Budi berbisik, mencium kening Ratna seolah meminta konfirmasi terakhir. Iya, aku tidak akan menyesal, jawab Ratna dengan suara mantap. Saat itu juga Budi dengan hati-hati mengangkat tubuh Ratna. Tubuhnya yang ringan terasa pas dalam pelukan Budi. Ratna membenamkan wajahnya di bahu Budi, menghirup dalam-dalam aroma maskulinnya. Beberapa langkah menuju kamar terasa mendebarkan. Akhirnya, saat untuk melintasi batas terlarang itu telah tiba. Kamar itu remang-remang karena cuaca mendung di luar. Budi dengan lembut menurunkan Ratna dan Ratna menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Cahaya jingga yang hangat menerangi kamar itu dengan lembut. Ratna, panggil Budi memeluknya sekali lagi. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Mereka perlahan saling melepaskan pakaian basah, membuka hati satu sama lain. Segalanya terasa alami dan indah. Di luar hujan masih turun dengan deras, tetapi di dalam kamar, kehangatan tubuh mereka mengalahkan segalanya. Waktu seolah berhenti dalam rentetan momen yang manis dan penuh gairah. Budi merasa seperti menemukan kembali dirinya sebagai seorang pria yang telah lama terlupakan. Hatinya yang kering setelah kehilangan sang istri terasa seperti disirami kembali oleh kehidupan. Ratna pun, untuk pertama kalinya setelah perceraiannya, merasakan cinta yang tulus. Hatinya yang terluka terasa disembuhkan oleh kehangatan Budi. Setelah menyerahkan diri sepenuhnya, baik hati maupun raga, mereka berbaring dalam pelukan yang tenang. Di luar jendela, suara hujan masih terdengar. Namun bagi mereka, suara itu terdengar seperti musik terindah di dunia. Sekarang kita benar-benar tidak bisa kembali lagi. Ya, bisik Ratna bahagia, membenamkan wajahnya di dada Budi. Tidak masalah. Sepertinya inilah takdir kita, jawab Budi hangat sambil mengelus rambut Ratna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saat ini terasa begitu sempurna, kata Ratna sambil menatap Budi dan tersenyum. Budi balas menatapnya dan tersenyum lebar. Iya, saat ini adalah saat yang paling membahagiakan. Hujan deras sore itu telah mengubah hubungan mereka sepenuhnya. Mereka bukan lagi sekadar ipar, melainkan seorang pria dan wanita yang saling mencintai dengan tulus. Hingga hujan reda dan matahari kembali menampakkan wajahnya, keduanya saling merasakan satu sama lain, berjanji untuk memulai awal yang baru. Entah berapa banyak waktu yang mereka miliki, tetapi momen ini adalah waktu yang paling berharga di dunia bagi mereka. Keesokan paginya, Budi bangun lebih dulu dari Ratna. Fajar yang sunyi membuatnya bertanya-tanya apakah kejadian semalam hanyalah mimpi. Tetapi ketika ia melihat Ratna tertidur di sampingnya, ia sadar semuanya adalah kenyataan. Budi diam-diam bangkit dan pergi keluar untuk merokok. Ia jarang merokok, tetapi pagi itu ia butuh sesuatu untuk menenangkan pikirannya yang kalut. Apa yang sebenarnya kami lakukan ini benar? 1 jam kemudian Ratna bangun. Tidak melihat Budi, ia merasa cemas dan keluar. Ia menemukan Budi sedang merokok di sudut kebun. Mas, panggil Ratna, hati-hati. Budi mematikan rokoknya dan berbalik menatap Ratna. Sudah bangun? Mas tidak bisa tidur? Suara Ratna terdengar khawatir. Budi tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Ratna, apa kita tidak melakukan sebuah kesalahan? Wajah Ratna langsung menegang. Mas bilang ini sebuah kesalahan. Bukan begitu. Aku merasa bersalah padamu, kata Budi sambil memalingkan muka. Ratna tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Aku sama sekali tidak merasa bersalah. Sepanjang hari itu, suasana canggung menyelimuti mereka. Mereka tetap bekerja bersama di kebun, tetapi percakapan mereka menjadi sangat sedikit. Budi terus-menerus dihantui rasa bersalah sementara Ratna terluka oleh perubahan sikap Budi. Menjelang malam, Ratna yang pertama kali angkat bicara. Mas, apa sebaiknya aku tidur di tempat lain saja?
Kenapa tiba-tiba? Tanya Budi kaget. Sepertinya Mas merasa tidak nyaman. Suara Ratna terdengar dingin. Budi sadar ia telah menyakiti hati Ratna. Bukan begitu, Ratna. Lalu apa? Apa artinya semalam itu? Ratna akhirnya meluapkan emosinya yang tertahan. Budi memegangi kepalanya. Ia sendiri bingung dan malah menyakiti Ratna. Maafkan aku, Ratna. Aku hanya terlalu takut. Budi mengakui perasaannya dengan jujur. Takut apa? Tanya Ratna dengan mata berkaca-kaca. Apa kata orang-orang nanti tentang hubungan kita? Suara Budi dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ratna mengerti perasaan Budi. Ia tahu tidak akan mudah bagi hubungan ipar untuk berubah menjadi sepasang kekasih. Aku juga takut. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja pada Mas, kata Ratna sambil menggenggam tangan Budi. Malam itu mereka tidur di ruangan terpisah. Tetapi sekitar pukul 2 pagi, Budi dengan hati-hati mengetuk pintu kamar Ratna. Ratna, kamu tidur. Pintu terbuka, menampakkan wajah Ratna yang sembab karena menangis. Mas juga belum tidur? Budi tidak bisa menahannya lagi. Ia memeluk Ratna erat dan berkata, maafkan aku memang bodoh. Kalau kita melakukannya sekali lagi, kita benar-benar tidak akan bisa kembali, kata Ratna dengan suara bergetar. Ya panna haguma Allahu aba'aha a'aha daha aha aha da'aha da'aha aha aha da'aha da'aha aha. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pengakuan Budi membuat air mata baru mengalir di pipi Ratna. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Mereka memastikan perasaan satu sama lain dan kembali berbagi cinta. Kini, keyakinan mereka satu sama lain lebih besar daripada rasa bersalah. Setelah 2 minggu Ratna tinggal di pondok, gosip mulai menyebar di antara penduduk desa. Adik iparnya Pak Budi itu kok tidak pulang-pulang ya? Tinggal di rumah laki-laki yang hidup sendiri lagi. Pak Lurah mendatangi Budi. Budi, warga desa mulai membicarakanmu. Membicarakan apa, Pak? Tanya Budi, pura-pura tidak tahu. Soal adik iparmu yang tinggal di sini terlalu lama, kata Pak Lurah. Budi merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Ratna juga merasakan tatapan aneh dari orang-orang saat ia berbelanja di warung. Itu toh adik iparnya Pak Budi, baru cerai kok langsung nempel sama kakak iparnya. Malam itu Budi menceritakan reaksi penduduk desa pada Ratna. Orang-orang sudah mulai curiga. Wajah Ratna menjadi muram. Mungkin aku memang sudah terlalu lama di sini. Bukan begitu, mereka hanya salah paham. Budi mencoba menenangkan Ratna, tetapi keduanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Beberapa hari kemudian, masalah yang lebih besar muncul. Agus, teman kuliah Budi, tiba-tiba mengabarkan akan datang berkunjung. Budi, besok pagi aku sampai sana ya. Kunjungan mendadak nih. Budi buru-buru menjelaskan situasinya pada Ratna. Temanku datang besok. Bagaimana ini? Apa aku harus pergi menginap di tempat lain? Usul Ratna, tetapi menghilang tiba-tiba juga akan terlihat aneh. Keesokan paginya, Agus tiba. Budi memperkenalkan Ratna sebagai sepupunya. Oh, sepupu. Halo mbak, sapa Agus tanpa curiga. Namun, setelah seharian bersama, ada beberapa momen yang hampir membahayakan. Saat makan siang, Agus bertanya, ngomong-ngomong, sepupumu ini sedang apa di sini? Dia baru bercerai, sedang menenangkan pikiran, jawab Budi cepat. Oh, begitu. Tapi kalian berdua kelihatannya akrab sekali ya. Pengamatan tajam Agus membuat Budi dan Ratna tegang. Saat menyiapkan makan malam, ada lagi momen berbahaya. Ratna secara refleks hendak menyentuh punggung Budi, tetapi berhenti saat merasakan tatapan Agus. Ada yang aneh. Mereka terlalu mesra untuk ukuran sepupu, batin Agus. Ia pun mencoba memancing Budi. Mereka terlalu mesra untuk ukuran sepupu, batin Agus. Batin Agus. Batin Agus sata jorake. Tata data tata data Agus. Tata data Agus. Malam itu, setelah Agus tidur, Budi dan Ratna diam-diam keluar. Hampir saja ketahuan, kata Ratna sambil mengelus dada. Iya, mata temanmu itu jeli sekali, Budi menghela napas lega. Keesokan harinya, saat akan pulang, Agus berkata, Budi, hati-hati ya. Meskipun sepupu, tidak baik kalau seorang wanita
tinggal terlalu lama di rumah pria yang hidup sendiri bisa jadi fitnah. Setelah Agus pergi, Budi dan Ratna berbicara serius. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Budi cemas. Saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel Ratna. Isinya tentang persiapan acara tahlilan 3 tahunan untuk almarhumah kakaknya yang akan dihadiri seluruh kerabat. Saat acara tahlilan nanti, semua keluarga besar akan berkumpul. Bagaimana ini? Budi juga harus hadir di acara itu. Kemungkinan hubungan mereka terbongkar di sana sangat tinggi. Masih ada waktu sampai saat itu. Kita fikirkan pelan-pelan. Namun, keduanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka merasa dinding kenyataan semakin tinggi menjulang di hadapan mereka. Acara tahlilan tinggal 2 minggu lagi. Budi dan Ratna setiap hari memikirkan masalah ini. Bagaimana cara menjelaskan hubungan mereka kepada kerabat nanti? Ratna tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Tatapan penduduk desa, reaksi keluarga dan ketidakpastian masa depan menghantuinya. Budi pun meskipun sibuk bekerja di kebun, terus-menerus tenggelam dalam pikirannya yang rumit. Suatu sore, Ratna diam-diam mendekati Budi yang sedang berdiri menatap kebunnya, tenggelam dalam pikirannya. Ratna memandangi punggungnya dari jauh untuk waktu yang lama. "Mas," panggil Ratna dengan suara bergetar. Ketika Budi berbalik, mata Ratna sudah digenangi air mata. Melihat ekspresinya, Budi langsung tahu apa yang akan dikatakannya. Selama beberapa hari terakhir, Ratna telah membulatkan tekadnya. Karena ia tulus mencintai Budi, ia tidak ingin membuatnya lebih menderita lagi. Ia memutuskan untuk menerima kenyataan bahawa mereka tidak bisa lari dari status sebagai ipar. Aku akan kembali ke Jakarta." Kata-kata Ratna membuat Budi terkejut. Ia mencoba meraih tangan Ratna tetapi Ratna mundur selangkah. Ia sudah siap secara mental. Tatapan matanya yang ditujukan pada Budi meskipun penuh kesedihan juga menunjukkan tekad yang kuat. "Sekeras apapun kita saling mencintai, dunia tidak akan menerima kita," kata Ratna sambil menangis, menumpahkan isi hatinya. Budi ingin membantah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia teringat tatapan sinis penduduk desa dan mata curiga temannya. Ia tahu kata-kata Ratna tidak salah. Ratna sudah mengemasi kopernya. Ia melakukannya diam-diam saat Budi pergi bekerja di kebun. Ia tidak membawa banyak barang, jadi tidak butuh waktu lama untuk berkemas. "Sejak kapan kamu merencanakan ini?" tanya Budi dengan suara lemah. Ratna tidak menjawab, hanya mengangguk. Sebenarnya ia telah mengambil keputusan ini sejak seminggu yang lalu. Ia mencintai Budi, tetapi ia tidak ingin membuatnya berada dalam posisi yang lebih sulit lagi. Malam terakhir pun tiba. Keduanya duduk berdampingan di beranda pondok, menatap bintang-bintang. Waktu yang berlalu dalam keheningan terasa begitu berharga. Budi menyandarkan bahunya ke bahu Ratna. Ratna pun merasakan kehangatan itu, mencoba merekam momen-momen terakhir ini. Keduanya tahu bahawa ini adalah akhir. Saat fajar menyingsing, Ratna bangun lebih dulu. Budi menawarkan untuk mengantarnya ke terminal bus, tetapi Ratna menolak, berkata ia akan pergi sendiri. Rasanya akan terlalu menyakitkan untuk pergi bersama. "Jaga diri baik-baik ya Mas," kata Ratna sebagai salam perpisahan. "Kamu juga, hiduplah dengan bahagia," jawab Budi dengan susah payah. Ratna berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Budi tetap berdiri di tempat itu sampai punggung Ratna hilang dari pandangan. Ia merasakan kekosongan yang menyakitkan di dalam dadanya. Setelah bus berangkat, Budi kembali ke pondok seorang diri. Kamar yang biasa dipakai Ratna kini kosong. Hanya tikar yang tergulung rapi, tidak ada lagi jejak keberadaannya. Budi pergi ke kebun dan mulai bekerja. Kenangan saat ia dan Ratna bekerja bersama, berkeringat bersama kembali muncul. Tapi sekarang semua itu harus ia lakukan sendiri. Beberapa bulan berlalu, Budi perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupannya tanpa Ratna. Penduduk desa juga tidak lagi berbisik-bisik. Segalanya kembali tenang seperti semula. Ratna juga memulai hidup baru di Jakarta. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil dan bertemu orang-orang baru. Namun sesekali kenangan di desa itu muncul dan membuat hatinya sakit. 1 tahun kemudian, Budi menerima sebuah surat dari Ratna.
sebuah undangan pernikahan. Kabar bahawa ia telah bertemu dengan pria lain dan akan segera menikah. Budi membaca undangan itu dengan perasaan campur aduk. Di bahagian bawah undangan ada sebuah catatan tulisan tangan. Waktu kita bersama di desa adalah kenangan terindah dalam hidupku. Semoga Mas selalu sehat dan bahagia. Budi melipat undangan itu sambil tersenyum tipis. Ratna bahagia dan itu sudah cukup baginya. Sambil menatap kebun buahnya, ia memulai hari yang baru. Terkadang, cinta lebih indah bukan saat bersama, melainkan saat melepaskan. Begitu pula cinta Budi dan Ratna. Singkat namun tulus, waktu mereka bersama akan selamanya tersimpan di hati masing-masing. 86.3 seconds.